Shalom Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari tempat ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan dengan latar belakang pemandangan yang indah. Bapak Ibu Saudara, ya, dari tempat ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-30. Amsal 14 ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sekali lagi saya bacakan bagi kita, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saya baca di dalam beberapa terjemahan yang lain. Sikap yang tenang memanjangkan umur. Sikap yang tenang memanjangkan umur, iri hati memendekkannya. Damai dalam pikiran membuat tubuh sehat, tetapi kecemburuan seperti penyakit kanker. Hati yang tenang menyehatkan badan, iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Amsal hari ini mengajarkan kita menjadi pribadi yang bijaksana di dalam kehidupan kita. Ternyata Amsal menjelaskan bahwa penyakit itu bisa datang kepada diri kita, kepada pribadi kita, itu dimulai dari sikap hati kita. Ternyata kita menjadi orang yang cemburu, iri hati. Kita susah lihat kalau tetangga punya beli TV baru, tetangga punya parabola, tetangga punya apa lagi, beli motor baru, mobil baru, atau tetangga anaknya di wisuda, atau usaha tetangga berhasil, atau tetangga mendapatkan proyek. Kita biarkan iri hati dan cemburu, dengki. Ternyata Alkitab mencatat itu akan memendekkan umur kita, akan menimbulkan penyakit di dalam diri kita. Sebaliknya, kita menjadi orang yang tenang, ya, orang yang memiliki sikap hati tenang, orang yang dalam pikirannya tenang, maka akan memberikan dampak yang baik bagi tubuh, yaitu kita menjadi sehat, lebih baik, ya. Tubuh kita tidak mudah mungkin terserang penyakit. Karena di sini Amsal mengatakan bahwa orang yang hidup dalam iri hati, kecemburuan justru seperti penyakit kanker. Tetapi orang yang memiliki ketenangan, damai sejahtera di dalam pikirannya akan membuat tubuhnya sehat. Ini sebuah pelajaran penting bagi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan iri hati, tinggalkan kecemburuan, tinggalkan kedengkian, Bapak Ibu Saudara. Janganlah kita menjadi pribadi yang pingin lihat orang susah, akhirnya kita senang, ya. Kita lihat orang susah, kita senang, orang senang, kita yang susah. Karena hidup kita dipenuhi dengan kecemburuan dan iri hati. Firman Tuhan jelas berkata, di mana ada iri hati, ada kedengkian, ya, di mana kita menjadi pribadi yang tidak pernah mengucap syukur, disitulah akan terdapat berbagai macam perbuatan jahat, ya. Ini sebuah pelajaran penting bagi kita. Jadi hari ini kalau mungkin kita mudah sakit, kita mudah terserang penyakit, Bapak Ibu Saudara, sakit-sakitan. Coba, kita sudah mungkin konsultasi ke berbagai dokter. Kita sudah pergi konsultasi kepada mungkin orang-orang yang mengerti tentang kesehatan. Dan kita sudah konsumsi berbagai macam obat dan kita belum mengalami kesembuhan. Mungkin kita sedang bermasalah dengan hati kita. Bagaimana sikap hati kita? Apakah ada kepahitan di dalamnya? Apakah ada kedengkian di dalamnya? Atau ada iri hati di dalamnya? Ketika kita membiarkan kepahitan menguasai kita terhadap dendam kepada teman, kepada saudara mungkin, kepada rekan, mari lepaskan pengampunan. Sehingga firman Tuhan berkata, hati yang tenang mendatangkan damai sejahtera. Pikiran yang penuh damai mendatangkan kesehatan. Ini sebuah pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Amsal mengajarkan kita supaya menjadi pribadi yang bijaksana. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena damai pikiran membuat tubuh sehat, tetapi kecemburuan atau iri hati seperti penyakit kanker. Dan bagian lain firman Tuhan berkata, hati gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, Alkitab juga berkata hati yang gembira membuat wajah berseri-seri. Ya, sebaliknya, ketika kita tidak ada sukacita, damai sejahtera, ya membuat muka kita mungkin masam, kita tidak bisa tersenyum, ya, karena beratnya pergumulan hidup. Karena itu hati-hati dengan mengelola hati kita. Tapi seluruh iri hati, tapi seluruh kecemburuan, karena di mana ada mementingkan diri dan iri hati, di situ ada segala macam perbuatan jahat. Kalau Anda sakit-sakitan hari ini dan sudah pergi pengobatan kemana-mana belum mendapatkan kesembuhan, saatnya engkau mengoreksi hatimu. Adakah akar pahit, adakah iri hati, adakah kecemburuan yang engkau simpan di dalamnya? Karena firman Tuhan berkata, justru hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang.
Kiranya kita menjadi bijaksana, Bapak Saudara, mengelola hati perasaan kita, dan biarlah, Bapak Saudara, kita mengerti maksud rencana tujuan Tuhan dalam hidup kita. Maka biarkan orang lain ketika diberkati dia sukses, tidak usah iri dan cemburu. Karena berkat tiap orang itu berbeda-beda. Dan ingat, berkat kita tidak akan pernah tertukar. Tuhan Yesus memberkati kita semua, terus berpengharapan di dalam Tuhan, dan Shalom.